sudah mulai direkam. Kita mulai aja ya. Ya, ada kasus satu siapa, Kak? Kasus 1 Kak tadi nak. Oke, sebentar. Sama Andre kan? Iya, Sama Andre. iya. Oke. Oke, Pak. Berarti Pak No pengamat ya. Siapa pengamat? Pengamat Pak Pak Nov. Nofrizal sama Pak Afdalul karena kita berdua yang memainkan peran drama sekarang. Iya. Tunggu yang format pengamatannya ini ya. Isi lembar pengamatannya Pak Nov. Lupa downloadnya Bu. Dicatat Kita aja dulu mulai? pakai apa? Iya. Karena kita udah direkam nih dan Oke. waktu terus berlalu. Lanjut. Oke. Itu 30 menit masing-masing awana. Banyak mana Andre? Ya banyak lah lumayan. Sampai setengah Oke, 3. pura-puranya kita jadi guru dan anak ya. Ya, Andre jadi anaknya. Siap. Oke. Oke, coach siap. Oke, siap. Pengamat siap. Kamera rolling. Action. Oke. Selamat pagi Ananda Febi Andreska. Apakah Ya, ada kabarmu sehat-sehat hari ini Ananda Andre? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ibu mau ngomong sebentar nih, bisa kan? Bisa Bu. Mau tapi agak lama ya, Bu. Saya juga ada masalah ini Bu. Iya. Ini Bu lihat nilai-nilai anak-anak Andre ini bagus-bagus ini. Iya Bu, nilai latihannya juga bagus-bagus. Iya Bu, Andre rajin belajar ya? Iya Bu, saya sangat semangat belajar Bu. Dan juga saya di rumah itu rajin belajar Bu, ngulang lagi pelajaran. Hebat Andre ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Andre bisa mengatur waktu dan bisa bersemangat dalam belajar, patut diacungin jempol. Iya Bu, saya juga bercita-cita menjadi dokter. Nah, begitu pun Bu. Iya Bu, saya ingin jadi dokter spesialis malahan Bu. Hebat anak-anak Andre. Iya Bu, makasih Bu. Oh Bu, begini Bu. Jadi kalau misalnya anak-anak Andre belajar dengan teman-teman, anak-anak Andre merasa nyaman nggak? Begini ya Bu ya. Saya sih merasa apa ya Bu ya? Gimana cara bilangnya ya? Saya dalam belajar kelompok itu Bu merasa tidak efektif begitu Bu. Kenapa? Karena saya lihat Bu, teman-teman itu banyak yang nggak bersungguh-sungguh. Karena Bu dalam belajar pun kelompok hanya saya saja terus, apa-apa saya saja terus. Nah jadinya begitu Bu. Saya kurang nyaman sih Bu, intinya saya kurang nyaman sih Bu. Jadi anak-anak Andre merasa kurang nyaman belajar kelompok karena selama ini tugas kelompoknya hanya dibebankan saja kepada Andre gitu maksudnya ya? Iya Bu. Kemudian kalau belajar dalam kelompok, saya merasa teman-teman itu bermain-main saja, tidak serius. Padahal kan kita lagi belajar kan. Jadi teman-teman itu aja Bu, dia sering main-main aja, tidak serius. Padahal kelompok yang dibikin itu kan tujuannya kan kita buat apa ya Bu ya? Buat bisa jadi hebat ya. Iya, jadi itu ya yang membuat anak-anak Andre kurang nyaman belajar kelompok. Iya sih Bu, itu sih yang buat saya kurang nyaman sih Bu. Oh ya Bu, kalau dalam belajar gimana ya? Padahal Bu, saya sudah berusaha sih Bu. Pernah waktu itu saya bilang ke teman-teman kalau untuk serius dalam belajar kelompok. Gimana menurut Ibu seperti itu Bu? Saya bingung. Apa yang sudah Ananda Andre lakukan untuk membuat anak-anak Andre nyaman belajar kelompok ini? Sudah ada yang bisa dilakukan mungkin? Kalau pernah sih Bu, Andre waktu kegiatan belajar kelompok ya kan, itu Andre dengan wajah serius nih Bu. Woi, jangan bermain melulu. Kan Ibu nih mau nerangin belajar kelompoknya, ini kalian main-main aja. Seperti itu Bu, malahan saat saya serius ya Bu, mereka diketawain. Jadinya saya itu sih Bu yang awal-awalnya saya bikin teman-teman itu menjadi gimana ya? Ya pokoknya
teman-teman itu kalau dalam kelompok hanya main-main aja, kalau disuruh saya aja, kalau di saat saya marahi, dia cuma menertawakan saya, Bu, gitu, Bu. Hmm. Anak-anak Andre sudah pernah mencoba berbicara dengan teman-teman mengenai Oh, bagaimana kelompok belajar hmm, kelompoknya yang nyaman itu seperti apa? untuk kelompok yang nyaman belajar itu sih, oh, hmm, iya sih Bu pernah. Waktu itu kan kita waktu Ibu ngasih tugas tentang sebuah bikin puisi ya Bu ya, puisi untuk guru. Nah, Iya, pada saat itu eh, saya bilang Bu ke teman-teman, teman-teman, bagaimana kalau kita mencari tempat belajar yang agak luas ya, biar kita lebih nyaman, gitu. Kata iya, Andre Bu ke teman-teman. iya Ya, seperti itu betul. sih Bu yang pernah Andre bilang ke teman-teman, biar kita belajarnya enak gitu. Kalau kita mau bikin ibaratnya mau bikin di pojok sana bisa, di pojok sini bisa begitu Bu. Betul, betul, Iya, betul, betul. Sudah pernah heeh. melakukan hal seperti itu kan? Sudah pernah Bu, saya melakukan Iya. hal seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pembagian tugas kelompok? Apakah Andre sudah pernah memberi masing-masing temannya tanggung jawab? Kalau untuk tugas kelompok sih Andre pernah, yang pernah sih Bu, Andre kasih apa tukang tanggung jawab. Karena pada saat itu teman-teman nih juga percayanya Andre Bu disuruh jadi ketua kelompok. Nah, misalnya si Budi, Budi kamu wakil ya, kamu wakil nanti buat kalau saya pergi keluar kamu yang bilang yang gantiin saya di kelas. Ini yang ada yang bikin apa Bu? Yang bikin nulisnya ada juga teman-temannya. Nah, kalau teman-temannya itu yang ada yang nulis, nah, dia yang bikin, yang nanti yang presentasi siapa gitu Bu di depan kelas. Seperti itu sih Bu yang pernah Anda lakukan sih kalau ke teman-teman. Nah, berarti Andre sudah bisa membagi tugas dengan teman-teman yang lain secara adil dan proporsional, Hmm, bukan? Nah, Andre iya bisa Bu. meletakkan di mana misalnya temannya yang jago di sini, jago di puisi yang menulis puisi indahnya, di mana teman Andre Mm-mm. bisa membuat kata-kata yang bagusnya, susunan kata yang bagus. Berarti bisa anak Andre membagi tugas kepada teman-temannya kan? Iya Bu. Oke Bu, baik saya akan coba melaksanakannya Bu. Sekarang bagaimana kalau Andre memberikan tanggung jawab yang lebih, misalnya dengan membuat struktur organisasi dalam kelompok Andre. Misalnya Bagaimana Andre tadi Bu? ada ketuanya di kelompok Ah, ah. tersebut, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Bagaimana menurut Andre seperti itu? Kalau menurut Andre sih bagus ya Bu ya kalau kita ada seperti Ibu bilang tadi, ada yang jadi ketua, ada jadi sekretarisnya. Mm-mm. Ya, jadi mereka Lagian, saling bertanggung jawab. begitu ya Bu ya. Berarti kalau ketua itu nanti tugasnya seperti apa ya, si Bu? Maksudnya gini, nanti kalau misalnya Andre yang jadi ketua, berarti Andre yang ngatur teman-teman ya, begitu ya? Tidak begitu, kan Andre sudah membuat struktur organisasi Andre. Oh iya, ada Siapa ketua, yang ada menjawab wakil. mengetuainya nanti? Nanti ketuanya yang akan memberikan tanggung jawab masing-masing terhadap tugas kelompoknya. Bagaimana menurut Andre seperti itu? Iya sih Bu ya, harusnya memang seperti itu ya Bu ya. Hmm, Iya. iya ya. Jadi dengan adanya ketua dan anggota yang lain mereka buat, berarti semuanya teman-teman ini ada merasa tanggung jawab begitu ya Bu ya? Ya, mereka mesti bertanggung jawab. Hmm, Nah, sekarang coba iya. ya, Andre sudah pernah tidak memanfaatkan IT dalam pembelajaran kelompok Andre? Misalnya, Ibu memberi tugas nih mengenai puisi mengenai alat transportasi misalnya. Kan anak-anak Andre Hmm, bisa memanfaatkan internet, komputer di pustaka kita. Jadi teman-teman juga akan merasa tertarik, tertantang untuk melakukan tugas kelompok ini. Bagaimana menurut hmm. Andre seperti itu? Kalau penggunaan apa tadi ya Bu ya? Ya, kalau Andre sih Bu mikirnya, kalau penggunaan IT, seperti internet, IT, internet, pustaka, gadgetnya ya gitu. misalnya dipakai untuk Iya, ada kelompok, menggunakan iya Zoom sih Bu. meeting dengan teman-teman kan bisa juga.
Bisa sih Bu ya. Oh ya, menurut Andre sih bagus juga Bu kalau kita gunakan internet, Iya, gadget, berarti lebih mudah ya Bu, meskipun kita beda tempat, masih berjauhan, tapi kita masih bisa membagi tugas ya Bu ya, bukan begitu ya Bu ya? iya. Jadi mereka juga akan tertarik ya kalau kita Hmm, memberikan media yang baru kepada teman-temannya, Nak Andrea. iya iya Bu. Nah, berarti kita dari pembicaraan kita tadi, uh, Iya Bu. Nak Andrea sudah bisa kira-kira memecahkan masalah. Kenapa Eh, Nak Andrea tidak nyaman selama ini di belajar kelompoknya? ada sih Bu, yang Andre dapat dari apa tadi ya, dari pembicaraan Andre bersama Ibu. Berarti kalau untuk membangun sebuah, maksudnya karena permasalahan Andre sendiri tadi itu karena teman-temannya tidak bertanggung jawab ya Bu ya. Ya, Ya, karena teman-temannya tidak bertanggung jawab, berarti Andre harus melibatkan teman-temannya ya Bu ya. Misalnya Andre berbagi tugas antara teman, antara misalnya eh, ini loh ketua, ini loh tugas wakil, ini loh tugasnya sekretaris ya. Seperti itu ya Bu ya. iya, Ya, seperti itu. betul. Nah, bagus. Nah, Mm-mm. Ibu suka dengar apa yang dengan apa yang baru kita diskusikan ini. Iya Bu. Mudah-mudahan ke depannya Andre dapat belajar kelompok lagi, belajar kelompok dengan nyaman dengan teman-teman sekelasnya. Iya Bu. Nah, sekarang komitmen apa yang Andre buat supaya Andre tetap mau Hmm. bergabung dan nyaman belajar dengan teman kelompoknya? Oh ya Bu, saya akan Baik. mencoba, mau apa sih Bu ya? Saya mau mencoba berdiskusi dengan teman-teman yang lain, membicarakan mengenai eh, kesempatan kita dalam berdiskusi kelompok begitu Bu. Yang kita diskusikan, yang Andre diskusikan tadi sama Ibu. Itu sih Bu yang Andre mau pakai ke teman-teman, membicarakan mengenai kesepakatan kita dalam berkelompok sih Bu ya. Ya bagus, berarti membuat kesepakatan kelompok ya. Jadi Iya kalau Bu. kesepakatan kelompoknya sudah dibuat bersama-sama, berarti mereka juga nanti akan bertanggung jawab untuk berkomitmen di kelompoknya masing-masing. Nah, bagus. Berarti kamu perlu dukungan ya. Nah, Iya dukungan Bu, seperti apa yang ingin kamu inginkan? saya sih yang dukungan terutama itu dari Ibu Bu. Karena saya nih ya sering nemui masalah sih Bu sama teman-teman. Nanti saya butuhkan dukungan dari Ibu untuk selalu mau bekerja untuk mengingatkan saya nantinya kapan saya untuk bekerja sama dengan teman-teman. Seperti itu sih Bu. Lebih mengingatkan saya Bu kalau saya salah dalam berdiskusi dengan teman-teman. Iya, Begitu bagus. sih Nah, Bu. selain dari Ibu, siapa lagi yang kamu anggap dapat membantu kamu dalam menjalankan komitmenmu ini? Oh ya Bu, saya juga punya sahabat namanya Afdal. Dia termasuk sahabat saya dari kecil, kemana-kemana pun setiap kali kita belajar di pustaka sama dia, sama Afdal, saat kita di kantin pun sama Afdal Bu, kita sering bicara berdua Bu, gitu Bu. Oh, saya lebih ke Afdalnya nanti Bu, minta Nah, bantuannya. ide bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa berbaur kembali dengan teman kelompokmu dan kamu merasa nyaman dengan Hmm, kelompokmu. iya Bu. Oke? Makasih ya Bu ya. Oke, selamat bergabung kembali dengan kelompoknya. Iya Bu. Udah selesai? Apa Andrenya Kok kemana? keluar Andre langsung? Pak Andrenya kemana? Andre, kok keluar? Kita butuh pengamat nih Pak Andre. Udah, Kenapa? kepencet, Kenapa terlempar, Andre? kepencet tadi. Oh, Oke, lanjut. silakan. Siapa lagi Pak Nov ya? Dua. Ya baiklah, saya akan memulai. Dah, mohon Suara Pak Nok bantuannya. kurang kedengaran nih. Mohon bantuannya Ibu Deni. Ya, Udah kedengaran? kurang kedengaran. Allah, baca caranya ya. Kita internet lah juga ada. Gimana tuh? Agak dekatkan aja, apanya Pak? Agak dekatkan aja, ya. Kedenger kok. Dikerasin Dengar suaranya kok. Kak Deni.
Dengar-dengar Ya, Bu Dini. Ada dengar? oke. Iya. Oke. Selamat Coach siap, siang. Iya, selamat siang Denny. coach siap, pengamat siap, Ya, kamera kamera. on. Oke, Action. kamera action. Oke, selamat siang Denny. Apa Selamat kabarnya siang, sayang? Pak. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Iya, udah makan atau belum? Belum, Pak. Atau belum sayang? Iya, Pak. Nggak bawa bekal tadi saya, Pak. Allah, itu penting ya sayang ya. Iya, Pak. Iya. Oh, pembelajarannya gimana? Ada aman? Ini, Pak. Sebenarnya saya mau curhat sama Bapak nih, Pak. Ya, silahkan boleh. Saya merasa dikucilkan, Pak. Dikucilkan? Kira-kira kenapa Denny merasa dikucilkan? Nah, kira-kira apa tanda-tandanya gitu? Kenapa Iya, merasa Pak. Saya nggak suka belajar sama Pak Afdal, Pak. kok gitu? Pak Afdal tuh kalau orangnya baik, baik sekali kok. Kira-kira Saya ada sering masalah? diledekin, Pak. Diledekin? Iya. Kenapa? Saya Secantik ini masih sebenarnya malu diledekin? cerita sama Bapak, Pak. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya, Saya kan kenapa ini, diledekin? Pak. Saya kan nggak ikut les sama Pak Afdal. Hmm. Emangnya Pak Afdal buka les? Lesnya di mana? Pak Afdal kan mengadakan les privat di rumahnya, Pak. Di rumahnya. Jadi saya tidak ikut les, Pak, karena saya orang tua saya miskin, Pak. Saya nggak punya biaya untuk mengadakan les privat, Pak. Ya. Jadi ketika belajar di sekolah, saya kok merasa diri saya dibeda-bedakan dengan teman-teman yang lain ya, Pak ya. Masa? Kalau dibedakan apa? Buktinya apa? Ah, Iya, Pak. Kemarin saya ulangan saya betul, Pak. Tapi dibilang salah sama Pak Afdal. benar. Katanya jawabannya yang waktu di lesnya yang betul, Pak. Oh gitu. Oh, Denny dapat informasinya dari siapa? Apakah udah tanya langsung sama Pak Afdal? Kan saya belajar di rumah, Pak. Tadi bilangnya kan jawaban yang di les yang betul. Iya, Apakah Pak. dapat informasinya dari siapa? Kurang kedengaran suara Bapak, Pak. Iya, kata anak Bapak tadi kan jawaban yang di les yang betul. Informasinya Iya, dapat Pak. dari siapa? Iya, Pak. Tadi saya cek di buku, ternyata jawaban saya juga sama sebenarnya dengan jawaban les, cuman beda redaksi aja, Pak. Kemudian disalahkan sama Pak Afdal. Oh gitu. Oh, anak Bapak udah komunikasi langsung sama Pak Afdal. Sudah, Pak. Terus apa kata Pak Afdal? Kata Pak Afdal, jawabannya kurang betul, Pak. Suruh lagi yang betulnya seperti apa. Iya, bagusnya komunikasi lagi sama Pak Afdal. Gimana kurangnya gitu kan? Iya. Terus mengenai les tadi, Nak, Denny ndak ikut les, betul. Halo? Halo sayang. Iya, Pak. Iya, katanya ndak ikut les. Tidak, Pak. Iya, teman-teman ikut semua. Iya, Pak. Iya, ndak usah minder. Yang penting pelajarannya diulang di rumah kan? Iya, Pak. Saya rajin belajar, Pak. Saya cita-citanya ingin jadi dokter, Pak. Iya, Bapak yakin dan itu anak yang pintar. Iya, Semangat Pak. terus. Iya. Oh, kalau menurut Bapak nggak mungkin lah Pak Afdal itu beda-bedakan. Gara-gara anak Bapak nggak ikut les. Ya, mengenai disalahkan itu coba ditanya lagi sama Bapak Afdal. Oh, di mana kelirunya? Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Oh, terus sama kawan ada masalah? Tidak, Pak. Enggak. Oh, jadi Bapak pengennya si Denny itu tetap semangat. Bapak lihat akhir-akhir ini sering murung lah. Iya, Pak. Ya. Nggak usah murung lagi ya. Iya, Pak. Ya. Yang penting kita itu tetap semangat. Bapak yakin Denny itu anak yang pintar, tetap semangat, rajin belajar. Ya. Iya, Pak. Fokus ya. Ya.
Ada lagi? Terima kasih, Pak. Iya. Jadi Bapak pengennya anak Bapak itu nggak murung lagi ya? Iya, Pak. Ya. Nanti kalau ada masalah bisa curhat. Ya, bisa curhat dengan teman juga bisa. Sama Bapak apa lagi? Boleh, Pak. Boleh sekali. Saya ingin ini, Pak, ingin Bapak menyampaikan kepada Pak Afdal Ya. bahwa saya juga ingin dianggap sama seperti teman-teman yang ikut les sama Pak Afdal. Sebenarnya gini ya, gini ya. Bapak kemarin tuh udah ngomong sama Pak Afdal. Bapak kan udah dapat juga berita kayak gini nih. Jadi Bapak sebagai wali kelas udah ngomong sama Pak Afdal. Kira-kira Denny udah teliti atau belum gitu. Iya, Pak. Lagi. Ya, setelah Bapak tanya sama Pak Afdal, ternyata Denny itu salah salin soal kan gitu. Oh, gitu ya, Pak. Iya, jawaban Denny memang betul, tapi soal yang disalin salah kan gitu. Oh, gitu. Berarti saya kurang teliti ya, Pak ya? Itu ya. Jadi Bapak mohon kalau ada masalah lagi komunikasi lagi sama gurunya yang Iya. bersangkutan. Iya. Jadi saya coba lagi untuk teliti dalam belajar ya, Pak. Iya, jadi kita itu harus belajar setiap pekerjaan yang kita lakukan itu sebelum diserahkan itu harus kita periksa lagi. Ya, betul jawaban yang Denny buat itu betul, tetapi soal yang disalin salah. Itu kata Pak Fidal. Oh, betul ya, Pak. Iya, ada lagi sayang? Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Jadi selanjutnya saya akan lebih teliti lagi dalam belajar. Bagus. Kemudian Jangan saya murung akan lagi ya. lebih rajin lagi belajar. Semangat Walaupun ya. saya tidak les privat, saya Hmm, tetap rajin belajar di rumah ya, Pak. iya, soalnya Bapak Afdal tuh tidak ada mandang ikut les sama dia atau enggak sama Pak Afdal tuh sama. Ya, Boleh tidak saya berkomunikasi dengan Pak Afdal mengenai hal ini, Pak? lebih bagus lagi. Iya, Lebih Pak. bagus. Iya. Jadi Soalnya kita orang tua saya tidak sanggup untuk membiayai les privat saya, Pak. iya, yang penting kita kalau kita bisa ngulang di rumah, kita ikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Bapak rasa nggak ikut les juga nggak apa-apa gitu kan. Iya, Pak. Saya berjanji, Pak. Saya ingin bercita-cita ingin menjadi dokter, Pak. Nah, ya Walaupun mudah-mudahan orang tua saya cita-citanya tidak ya. mampu, saya tetap akan mencoba mencapai cita-cita saya, Pak. Ya, amin. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya. Iya, Pak. Yang penting tetap semangat. Bapak nggak ingin lagi lihat anak Bapak murung ya. Iya, Pak. Ya, ada lagi saya? Udah, Pak. Nah, ya, terima kasih ya. Iya, Pak. Iya, tetap semangat ya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang. Oke, Pak. Assalamualaikum. Selanjutnya siapa Oke, nih? Selanjutnya Andre. boleh. Bentar ya Kak ya. Andre mau apa dulu? Ada bacakan kasusnya dulu boleh? Oh iya, boleh kasih. Ya. Oh, hampir jatuh lagi. Nah, Bapak dan Ibu, kasus yang ketiga ini adalah mengenai kasus seorang rekan guru, di mana rekan guru ini, rekan guru ini bercerita akan mendapat teguran dari kepala sekolah karena kepala sekolah menerima laporan dari pengawas, di mana supervisi saat ia mengajar, pengawas melihat guru tersebut tidak menggunakan buku teks. Nah, jadinya di saat mengajar tersebut diingatkan oleh pengawas, rekan gurunya bilang bahwasanya yang dia sampaikan tetap mengacu kepada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Nah, dalam kegiatan ini pengawas sangat tampak merasa tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Itu kasusnya Bapak Ibu. Selanjutnya Andre akan coba jadi coach. Oke. Coachnya siapa nih? Yang Pak apa jadi apanya? Ya, Pak Nov jadi Coachnya. ya, Pak Nov jadi pengamat. Ya. Saya jadi pengamat. Oke. Siapa pengamat? Oh ya, Pak Andre sama Pak Nov ya. Iya. Dia kan Harusnya oke. sama Pak Afdal kan? Harusnya sama Afdal.
Ya, Ya, sama Pak Nov aja kita karena menjaga itu. rotasinya Oke, udah. Andre udah pernah jadi pengamat 1 kali. Sekarang Bu Deni yang jadi pengamat. Oke, oke lanjut. sip. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, halo Pak Nov. Halo, apa kabar Pak Nov? Iya, halo Pak Andre, apa Iya, kabar? alhamdulillah ya Pak ya. Kemarin sesuai perjanjian kita, meskipun kita nggak bisa bertemu tatap muka, tapi nggak Iya, apa-apa ya Pak ya. iya, Ah, oh ya Pak, Eh, kan Bapak kemarin bilang ke saya tentang permasalahan Bapak. Kalau saya boleh tahu, apa ya Pak ya permasalahan iya. Bapak ya Pak ya? Ini loh Pak Andre ya. Mm-mm, Kemarin tuh saya dipanggil sama kepala sekolah. mm-mm. Oh gitu Ya, ya, kemarin dipanggil oleh iya, kepala sekolah. iya sama kepala sekolah cerita begini ya. Oh, kita kan supervisi waktu itu ya. Heeh. Iya masih ingat Pak Andre kan? Iya, iya, saya Ya, lihat kemarin ditanya sih oleh gitu. kita Heeh. supervisi. Jadi Iya. kebetulan saya mendapatkan yang supervisi itu langsung pengawas kan gitu. Heeh, Jadi kebetulan mm, saya ngajar itu biasanya nggak pakai buku teks Pak Andre. Oh gitu. Iya, iya. Eh, Soalnya kan gini, kan masih banyak sumber belajar yang lain kan gitu. oh ya. Nah, ya, kita Eh, kan bisa memanfaatkan internet, gitu sebenarnya. Oh ya ya Pak kan, Nov. Oh mencari ya. bahan ajar lainnya Heeh. gitu. Saya cuma sedikit Pak Nov dari pembicaraan kita ini sebelum kita lanjutkan ya Pak Nov ya. Tadi masalahannya Pak Nov bilang seperti yang Pak Nov sampaikan tadi bahwasanya Pak Nov tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Lalu ada pengawas yang datang dan menganggap itu pengawasnya jadi tidak enak ya. Oh ya, dari pembicaraan kita ini apa yang Pak Nov apa ibaratnya apa rencana yang ibaratnya begini Pak Nov. Maksud saya ini begini. Apa tujuan dari pembicaraan kita ini? Yang Pak Nov harapkan seperti apa Ya. dari pembicaraan kita ini? Oh, dari pembicara kita ini kita bisa kan kalau yang Ya, memang ya ada kurangnya ngajar gitu kan, kita bisa mencari solusi ya. mm-mm. Nah, ya kita kan mendapatkan Oh gitu solusi. ya Pak Nov. Ya. Ya, Tapi kalau saya oh, ngajar itu seperti itu ya Pak Nov ya. ya saya memang Oh enggak begitu. kemarin tuh kan itu salahnya kemarin tuh. Hmm, Bagaimana menurut Pak Andre gitu? ya, jadi dari tujuan yang Pak Nov katakan tadi, ya mudah-mudahan nanti kita menemui lah jalan Hmm, keluar dari permasalahan Pak Nov ini. Ya alhamdulillah lah kalau tujuannya seperti itu yang Pak Nov sampaikan. Semoga saja nanti dari bicara kita ini hasilnya begitu maksimal juga Pak Nov cerita ke saya ya. Begitu. iya Oh ya iya. Pak Nov, eh, saya saya mau juga mau menanya sih sama Pak Nov. Sebenarnya apa sih kesempatan Pak Nov yang Pak Nov miliki di sekolah? Seperti apa sih gitu? Halo Pak Nov? Ulang Ya Pak Andre, kesempatan tanya. ya kan Ulang tadi lagi tanya. permasalahan ya kan permasalahan Pak Nov tadi Pak Nov tidak menggunakan buku pelajaran lalu pengawas datang ya kan. Setelah itu pengawas melihat itu bukan sebagai suatu guru ya cara guru yang baik padahal Pak Nov Iya, tetap melakukan media-media yang lain. Nah, iya. yang saya mau tanyakan eh, kesempatan apa yang Pak Nov miliki di sekolah dalam hal cara belajar, cara mengajarnya di kelas begitu. Iya. Kalau di sekolah itu kesempatan yang dimiliki itu sangat banyak ya. Mm-mm. Ya, saya Seperti apa, biasanya kan Pak? memang memang menggunakan media internet gitu kan. Oke, Ya, ya, jadi saya memang jarang menggunakan buku, tetapi saya tetap mm-mm. mengacu pada kurikulum yang berlaku kan gitu. Oh ya, Ya, kan acuan kita kan berarti kurikulum yang berlaku. iya benar-benar ya Pak. Benar sih Pak ya kalau kita eh, mengajar tentu kita ada silabus dan kurikulumnya ya begitu ya Pak ya. Benar sih ya Pak bilang. Eh, Selanjutnya begini Pak, dengan kesempatan yang Bapak punya tersebut, itu apa yang bisa peluang yang bisa Bapak punya begitu? Istilahnya apakah nanti dengan cara Pak Nov kesempatannya tadi Pak Nov bisa menggunakan media internet itu peluangnya ada enggak berupa dukungan atau apa bukan berupa dukungan sih maksudnya begini
Apa sih peluang Pak Nov gitu Saya di rasa sekolah? kalau mengajar dengan cara begitu, anak-anak Mm-mm. lebih tertarik biasanya kan gitu, Iya, daripada menggunakan buku teks gitu kan. Jadi anak-anak tuh merasa antusias untuk iya mengikuti. benar. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan tuh menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Iya benar sih Pak ya. Ya, Apalagi zaman sekarang kita menggunakan media teknologi ya Pak ya. ya IT kita kan Heeh. dituntut gitu kan. Cuma Ya. saya memang tidak menggunakan buku teks pada waktu itu. Iya benar. Begitu. Jadi bagaimana menurut Pak Andre itu? Mm-mm. Ya kalau menurut saya sih Pak, yang Bapak lakukan itu ya bagus sih begitu. Karena Pak Nov bisa keluar dari zona nyaman begitu. Oh ya, mengenai apa tadi Pak? Hambatan Bapak kalau dalam pembelajaran itu sih seperti apa sih Pak gitu? Apa hambatan yang bisa Bapak lakukan untuk mencegahnya gitu? Kalau hambatan yang apa biasanya kan saya agak susahnya ngajar tuh ngontrol kelas itu Pak ya. Pengelola Iya. kelas biasanya. Nah, Mm-mm. ya. Mungkin ya itu makanya saya lebih apain medianya gitu Pak ya. Nah, Oke. biar anak-anak tertarik gitu kan. Mm-mm. Oh ya, begini Pak, Kira-kira dari menurut pembicaraan Pak Andre tadi, bagaimana? kalau menurut saya sih Pak ya, dari pembicaraan kita tadi, saya tanya tentang Bapak tadi kan, itu apa yang Bapak kesempatan Bapak miliki, apa hambatan Bapak, eh, lalu apa solusinya, itu yang Bapak sampaikan semua, itu saya rasa, menurut Bapak bagaimana? Dari yang Bapak utarakan tadi ke saya, itu menurut Bapak gimana yang Bapak akan lakukan itu? Ya, Peluang-peluang saya kan Bapak. juga merasa kurang enak sama kelas gitu kan. Ah, Ya merasa nggak enak di lah, kepala sekolah. ah, Ya saya juga merasa tidak enak sama kepala sekolah Pak. Ya soalnya ditegur kayak gitu. oh, Ya, saya merasa pribadi iya. cuma gara-gara nggak pakai buku teks lalu pengawas Mm-mm. merasa tersinggung. Padahal saya sudah melakukan berbagai cara. Ya, oh ya Pak. Eh, lalu apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan Bapak tadi? Apa rencana Bapak yang akan Bapak lakukan? Seperti yang permasalahan tadi, kepala sekolah tadi lah Bapak bilang kan? Rencananya gitu aja. Selanjutnya Pak Andre itu mau tidak mau kalau ada kesalahan itu pasti ada kesalahan. Nah, jadi kita berusaha untuk memperbaiki lah. Itu pun nantinya saya tetap menggunakan media internet, tetapi saya juga menggunakan teks tadi. Bagus Pak, itu sih keren sih Pak ya, penggunaan media internet tadi ya Pak ya. Nah, adakah prioritasnya Pak? Ada apa maksudnya begini, untuk kedepannya itu berapa lama akan dilakukan Pak? Iya. Oh, rencananya besok saya langsung action gitu Pak Andre ya. Oke, good Pak, Ya, keren. Ya, kita keren ini Pak. sempatkan lebih cepat lebih bagus gitu kan. Iya. Nah, lalu seperti apa strategi Bapak gitu kalau Bapak mau mulainya besok? Strategi Bapak kayak gimana? Coba ceritakan ke saya Pak gitu. Strategi kita kan silabus sudah lengkap. Nah, silabus Heeh. kan enggak RPP kita udah Ya. ada, kita kan tinggal jalan. Heeh. Cuma kan pertama kan Mm-mm. ikut teks lagi ya. Media pembelajaran tetap saya ambil dari internet. Ibaratnya dipadukan lah Pak Andre. Jadi Oh kalau ya. udah dipadukan tuh mungkin lebih tercipta pembelajaran yang sangat menyenangkan, yang sangat Oh ya. efektif. Nah, Iya sih Pak ya. Kalau lebih menyenangkan buat anak-anak sih Pak ya. Kita ndak kaku di kelas apa ya. Oke, keren nih sih Pak. Bapak nih ya, guru, termasuk guru yang abad 21 nih. Keren Bapak nih ya. Oh ya, bagaimana, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana tentang cara mencapai hal tersebut Pak? ya ulang lagi Pak Andre. Bagaimana cara Bapak dalam mencapai hal tersebut? Tadi Bapak sudah ceritakan strategi Bapak seperti ini. Lalu berapa lama sih Bapak untuk melakukan kegiatan ini? Intinya
target Bapak sih untuk mencapai hasil yang terbaik itu? Terlihat perubahannya? Oh iya. Oh, itu perubahan itu saya targetkan itu terlihat 1 bulan ke depan tuh harus terlihat Pak Andre ya. Wah, mantap nih Pak ya. Jadi itu bisa kita lihat juga dari evaluasi pembelajaran kita. Itu kita lihat Mm-mm, mm-mm. anak-anak. Kira-kira sebelum saya menggunakan buku teks dengan setelah itu ada perubahan enggak? Oh, oke, benar sih Pak ya. Memang seperti itu sih Pak. Kalau menurut saya sih yang Bapak sampaikan itu sangat benar sekali menurut saya Pak. Malahan saya dapat ilmu dari Bapak nih. Ada caranya bagaimana mengatur Saya minta tapi strateginya. saya juga sama Pak Andre minta solusi tadi. Oh, kan Ya, kita sama rekan guru Pak. Ya, ya, yang palingan yang ada sama saya nanti itu bisalah kita bicarakan nantinya. ya. Tapi saya Kita, mendengar yang Bapak utarakan tadi itu eh, dari rencana Bapak yang akan Bapak lakukan strategi Bapak itu sangat keren sekali Pak. Malah saya nggak kepikiran ke sana. Seperti itu. Oh ya Pak, terakhir mengenai komitmen Bapak dalam waktu dekat 1 bulan ini misalnya. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan terhadap rencana aksi Bapak ini 1 bulan ke depan? Apa yang akan Bapak lakukan? oh, ya Komitmen saya Bapak gitu. ya saya akan melakukan pembelajaran yang efektif, menyenangkan. Mm-mm. Walaupun kita menggunakan internet, media internet, tapi kita tidak terlepas dari kurikulum dan tetap didamping oleh guru teks. Nah, itu Hmm. yang sarankan gitu. Oh, jadi begitu. Jadi tidak ada apa juga nanti ya Pak ya. Kepsek mengetahui. Jadi tidak ada nanti ya miskomunikasi ya Pak ya. Begitu ya. Ya malah saya inginnya besok tuh 1 bulan ke depan saya minta Capsek mau lihat saya ngajar gitu Pak. Wah, keren nih. Saya setuju nih Pak. Ya disuruh Capsek tuh lihat kita ngajar. Udah Ya, besok saya, video. ya saya yakin nih Pak. Yakin saya nih. Ya, karena saya dari pandangan cerita Bapak ini, semuanya nih keren nih Pak. Gaya belajar menyenangkan, tidak hanya konvensional di dalam kelas. Bapak Ya, juga melakukan media-media lain seperti internet, ya. Oh, bagus sekali sih Pak. Oh ya Pak, siapa yang kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam, maksud saya, yang bisa membantu Bapak sih dalam mencapai hasil tersebut gitu? ya. Kalau Mm-mm. yang dapat membantu yang pertama sekali kan rekan sejawat ya. Mm-mm. Nah, kepala sekolah. Cuma Iya, yang iya. paling itu kalau bagi saya kan rekan sejawat kayak Pandey ini lah. Oh, Apalagi terima kasih Pak. iya. Nah, Heeh. kalau sama kepala sekolah kan kita ada deg-degannya dikit kan. Nah, iya. Mm-mm. Nah, iya, jadi yang paling penting sekali kan kita sama-sama sharing gitu kayak Pak Andre ya. Iya, Ya, ya. jadi banyak yang dapat saya ambil dari Pak Andre gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi Kalau kalau dari selain ibaratnya rekan-rekan guru ada nggak Pak? Apakah dari eh, ya menurut Bapak sih ada nggak yang lain selain dari rekan-rekan guru atau kepala sekolah? ya paling pengawas ya Pak Andre ya. Pengawas ya, ya. Bener sih Pak ya. Kita undang pengawasnya ya. Pengawas. Kalau kalau perlu disuruh pengawas tuh lihat kita ngajar kan. Wah keren Pak, saya setuju nih Pak. Ya, Oke selanjutnya Pak, apa rencana dari pembicaraan kita tadi yang Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir ini? Yang mau saya tanyakan begini Pak, setelah pembicaraan ini, apa kira-kira langkah awal Bapak nih? Startingnya gimana nih? Apa langkah ya, awal Bapak yang Bapak lakukan? ya startnya besok saya langsung aksi Pak ya. Langsung aksi ya? Ngapain Bapak besoknya? Saya bawa buku paketnya Pak. Ya Oh langsung saya gitu. pastikan itu Pak ya Pak Andre ya. Oh dipadukan antara buku paket Nah, iya. Jadi terjadilah dan kombinasi pembelajaran yang sangat menyenangkan kayak gitu. nah di sana poinnya Bapak. Keren Bapak nih. Saya harap Pak, saya Andre kan senang sekali bercerita dengan Bapak. Nih, pertanyaan yang Andre lakukan tadi itu mudah-mudahan Bapak bisa sih yang kata Bapak terakhir tadi kan. Besok saya padukan besok langsung Ya, menggunakan iya. buku, ya bukunya kita gunakan medianya yang lain. Nah, dan mengajak kepala sekolah dan pengawasnya lain ya Pak. Oke, Ya, saya terima sangat senang nih Pak. Saya juga dapat ilmu dari Bapak, dari apa ya yang Bapak saya apalagi Pak sampaikan. Andre udah bisa berbagi ya, keluh kesah lah sama Pak Andre gitu kan. Ya, Ya kalau iya nggak sih jadi Pak ya sih. nah, ya. Ya, kalau saya sih begini aja Pak. Kita rekan sesama guru, kita itu sama rasa ya Pak ya. Gimana kita menemui masalah, kerja kita, beban kita seperti ini. Seperti itu sih Pak. Saya juga merasa yang Bapak rasakan begitu. Iya, Oke iya. Pak, makasih waktunya ya Pak ya. Terima kasih
Pak Andre ya. Oke, dadah Pak. Oke, Dadah. cut. Oke. Mantap. Pak Afdal, Lanjut Pak Afdal. Pak Afdal. Iya, Bu. Maaf baru bergabung. Oke. Iya. Sekarang giliran Pak Afdal yang jadi coachnya. Kasus Awak belum tahu bana apa kasus seduun baca itu. Hah? Belum fokus lagi ya. Cuman Lanjut aja Majang. lanjut, coba aja dulu Pak, kasus mana Bapak pilih ya? Ada 3 tadi. Coba dulu Pak. Seseorang laki-laki Dan pengamat aja dulu bagaimana? Kita selesai semua Pak Afdal. Kita kira selesai semuanya Pak. Tinggal Pak Afdal yang jadi coachnya lagi. dia mau tadi ya. Tiba-tiba gede Dia awak dia ndak ada apa doanya. itu jatuh, anak itu menangis kesakitan, ada luka di lututnya. Ibu berlari menghampiri. Ini nak, ibu lihat lukanya serius. Belum bisa fokus baca Kita rotuan. bersihkan dan obatin dulu lukanya ya, Bu ibu. Ibu Yang punya nungguin unit anak itu ibu. buka, Dal. Anak jatuh di belakang. Kenapa ini terjatuhnya? Nak, jalannya kurang berhati-hati ya. Saya. Kakaknya menjawab, adik saya buta pak. Jadi tidak melihat ada batu. Aku Gimana? Kita tunggu dulu Pak Afdal sebentar. Terlalu skeptik waktu Wak Yandreo. Kecibu terus 30 menit. Sampai jam berapa ya Kak? Halo? Kak Deni, halo Bu Deni. Ya. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa kita dikasih waktu Kata sama Ibu Ibu? tadi 90 menit. Jam berapa kita mulai tadi ya? Kita mulai jam 14.00. Oh, berarti masih banyak waktu, Andre. Mm-mm. 90 menit. Iya. 30 menit masing-masing kita. Iya, 45 menit lagi waktunya yang tersisa. Tadi awak 20 menit kayaknya. Heeh. Pak Febi, Ya, Bu. ya itu kan kalian kan berempat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya nanti yang satunya itu nanti silakan mencari kasus yang terserah saja ya. Maksudnya kan 1, 2, 3 nanti yang peserta keempatnya. Ya. Yang Iya, belum Bu. siapa? Pak Afdal. Afdal ya. Nah nanti terserah mau ngambil kasus berapa gitu ya. Oke? Mm-mm. Oke, Bu. Kita tunggu. Bu. Oke. Berarti Bu. kalau dibagi 4 90 menit itu enggak ini ya. Maksudnya waktu 90 menit itu untuk berempat gitu ya. Iya. Iya, Bu. Oke. Lanjut ya. Ya, Bu. Terima Semangat. kasih, Bu. Ya, Semangat, Oke, Bu. semangat. Terima kasih, Bu. Satu ya. anak yang anak. Bisa Pak Afdal? Sip. Adik dicoba dulu Yuk. Ya, semangat, Pak. Yang jadi coachnya siapa nih? Terserah mau nunjuk Bu Deni? siapa. Bu Deni juga boleh. Bu Deni aja lah kasih Oke. satu. Oke, Andre jadi pengamat sama Kasusnya Pak Noh mana, ya. Pak Afdal? Kasih Kasih satu Oke, Yo, sip. kalau agak paham nih tuh. Nah, kita mulai. Mulai sip. Kamera roll on. Pengamat siap. Siap, kamera action. Siap. Action. Selamat pagi Ananda. Apa kabarnya hari ini? Apakah sehat saja? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan ulangannya hari ini?
Ulangan saya bagus hari ini, Pak. Dapat 95, Pak. 95. Iya, Pak. Oh, berarti semangat terus ya belajarnya Cak Bari ya? Iya, Pak. Saya selalu semangat Oh, belajar, berarti Pak. Saya cita-cita jadi dokter, Pak. kalau Bapak perhatikan tuh sudah sangat bagus, sudah rajin belajarnya, Iya, ya kan? iya, Pak. Wah, hebat. Hebat dong. Iya, Pak. Terima Berarti kasih, Pak. berarti bisa mengatur waktunya dengan baik ternyata ya. Iya, Pak. Saya kan cita-citanya jadi dokter, Pak. Saya harus semangat dan giat belajar terus, Pak. Oh, memang pantas itu. Kalau dokter itu kan memang harus belajar dengan giat, Iya, Pak. rajin. Iya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana dengan teman-temannya? Apakah Anda itu merasa nyaman dalam bekerja sama dengan mereka? Nah, itu dia, Pak. Saya mau curhat sebenarnya sama Bapak nih, Pak. Oh, silakan, masalah apa itu? Ini, Pak, saya merasa tidak nyaman, Pak, belajar dengan teman-teman. Saya tidak nyaman belajar kelompok dengan teman-teman, Pak. Kira-kira apa menyebabnya masih tidak nyaman itu? Iya, Mungkin itulah, ada Pak. disakiti oleh temannya? Itulah, Pak. Kalau belajar kelompok itu kok saya merasa tidak efektif, Pak. Hanya membuang-buang waktu saja, Pak. Teman-teman sekelompok itu banyak yang sering main-main, Pak. Mereka tuh menyuruh saya aja yang mengerjakan semua tugasnya, Pak. Jadi saya aja yang banyak tugas, mereka hanya main-main saja, Pak. Jadi saya beranggapan lebih baik saya kerja sendiri aja, Pak. Jadi selama ini itulah yang membuat Ananda itu merasa kurang nyaman kalau kerja kelompok ya? Iya, Pak. Jadi Ananda itu sudah berusaha untuk mengingatkan teman-temannya? Sudah, Pak. Saya sudah berusaha untuk mengingatkan mereka, Pak, supaya jangan main-main dalam belajar. Kita kan belajar kelompok kan untuk bersama, bukan sendiri-sendiri. Tapi mereka malah mentertawakan saya, Pak. Berarti harus memang mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi berarti Ananda ya? Iya, Pak. Nah, suasana nyamannya seperti apa yang ingin Ananda buat dalam belajar kelompok tersebut? Bisa diceritakan gitu? Iya, Pak. Saya sebenarnya kan kalau belajar kelompok itu sudah berusaha untuk mencari tempat yang nyaman dengan teman-teman. Misalnya saya memilih rumah teman yang agak luas, yang banyak taman-tamannya. Jadi teman-teman merasa nyaman belajar di situ, Pak. Gitu, Pak. Jadi bagaimana dengan pembagian tugas kelompoknya? Apakah Ananda itu sudah membagi tugasnya dengan baik dengan teman-teman yang lainnya atau bagaimana? Iya, itu tadi salah saya juga sih, Pak. Saya selama ini kan maunya kerja sendiri, jadi teman-teman hanya membebankan tugasnya kepada saya. Habis itu teman-teman merasa enak sendiri aja lagi, Pak. Nah, di sana mungkin Anda bisa membagi tugas dengan teman yang lain secara adil. Nah, kan bisa ibaratnya begini, bisa dibicarakan terlebih dahulu siapa yang melakukan ini gitu, tanpa harus membebankan kepada kita sendiri. Iya ya, Pak, ya. Harusnya ya begitu ya, Pak. Saya harusnya membagi tugas juga dengan teman. Jadi saya tidak harus semuanya dibebankan kepada saya ya, Pak, ya. Nah, iya kan. Bapak rasa seperti itu jadinya karena kita itu harus bisa memberikan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok tersebut sehingga tidak memberikan beban terlalu banyak tugas yang diembankan yang seharusnya dikerjakan dalam kelompok. Iya, Pak. Iya, Pak. Besok saya akan mencoba, Pak, akan membagi tanggung jawab yang sama dengan teman-teman kelompok yang lain, Pak. Semoga bisa dijalankan dengan baik ya. Iya, Pak. Bagaimana dengan struktur anggotanya? Apakah Ananda mempunyai struktur anggota dalam belajar kelompoknya? Belum, Pak. Itulah, Pak. Saya belum ada membuat struktur anggota seperti itu. Tadi saya pikir tidak perlu untuk membuat struktur anggota kelompok, Pak.
Sebaiknya kan harusnya ada. Jadi yang namanya ada satu anggota berarti kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Sehingga membuat teman itu juga lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Jadi tidak terlalu dibebani kepada kita sendiri gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Besok akan saya bicarakan dengan teman-teman, Pak. Mantap. Nah, kemudian apakah Ananda sudah melibatkan semua teman-temannya dalam memanfaatkan media pembelajaran itu? Seperti menggunakan internet atau buku sumber yang lain atau alat-alat informasi yang bisa dijadikan sebagai sumber belajarnya? Iya, Pak. Seharusnya ya begitu ya, Pak. Selama ini kami hanya belajar secara konvensional saja, Pak. Jadi terasa sangat membosankan. Harusnya ya seperti itu ya, Pak. Kami harus memanfaatkan media-media lain untuk belajar kelompok ya, Pak ya. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa untuk mencegah masalah ini. Kita harus ibaratnya yang pertama harus berasa nyaman dahulu dalam kelompok. Yang kedua itu harus bisa menggunakan media sumber belajar yang ada sehingga membuat pembelajaran kita dalam kelompok itu merasa lebih nyaman, lebih tenang, bahkan lebih menyenangkan. Sekarang apakah tindakan selanjutnya yang akan Ananda lakukan agar Ananda itu nyaman belajar kelompok dengan teman-teman yang lainnya? Iya, Pak. Saya berjanji, Pak, nanti setelah ini saya akan membicarakannya dengan teman-teman sekelompok. Saya akan mencoba membuat kesepakatan kelompok mengenai aturan-aturan kelompok kita, kemudian membentuk struktur anggota kelompok. Kemudian kami akan merancang pembelajaran yang bagus untuk kelompok kita. Kemudian kami akan mencoba bersama-sama dengan teman kelompok untuk menggunakan media-media yang bagus dalam belajar kelompok, Pak. Mantap sekali itu idenya. Bapak harapkan itu berjalan dengan lancar ya. Iya, Pak. Sehingga apa yang kita lakukan itu kalau bisa itu didiskusikan hari itu juga. Mudah-mudahan kedepannya itu Ananda itu dapat belajar kelompok dengan nyaman dengan teman-temannya. Berarti tidak merasakan dibebani lagi dengan teman-teman yang lain. Karena sudah ada struktur anggota sudah ada. Jadi bisa bertanggung jawab atas tugas yang diemban di dalam kelompok yang kelompok belajarnya. Baik, Pak. Iya, Pak. Bagus. Kira-kira dari rencana tersebut, siapa kira-kira menurut Anda itu yang bisa memberikan dukungan dari tindakan yang akan dilakukan tersebut? Ya, saya sih pengennya dukungan dari Bapak, Pak. Saya perlu dukungan dari Bapak. Yang jelas Bapak akan selalu mendukung apa yang sifatnya baik. Mungkin ada yang orang lain gitu yang bisa mendukung dari rencana tersebut. Iya, Pak. Saya kan punya sahabat namanya Nofrizal, Pak. Kami selalu sering bermain berdua, Pak. Dia selalu mengingatkan saya mengenai hal-hal, mengingatkan saya untuk selalu belajar, mengingatkan saya untuk selalu berbuat baik. Nofrizal ini sahabat baik saya dari kecil ini, Pak. Nanti saya akan minta tolong pada Nofrizal untuk selalu mengingatkan komitmen saya, Pak. Berarti Nofrizal ini dekat ya dengan rumahnya? Iya, Pak. Mantap sekali idenya. Bagus sekali itu. Mudah-mudahan bisa dijalankan ya. Iya, Bapak Pak. yakin pasti Ananda akan bisa. Jadi merasa tidak terbebani lagi dengan yang namanya tugas kelompok gitu. Jadi sudah bisa membagi tanggung jawabnya masing-masing dalam kelompok. Tetap semangat ya Ananda. Iya, terima kasih banyak, Pak. Insya Allah nanti saya akan sama-sama mencoba, Pak, untuk nyaman dengan kelompok saya, akan berbaur dengan anggota kelompok yang lain dan membicarakan kesepakatan kelompok yang membuat kelompok kami lebih maju, Pak. Wah, mantap sekali. Semoga berjalan dengan lancar ya, Nanda. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Oke, waktu kita masih banyak, kita sudah selesai. Tinggal 15 menit lagi. Iya. Gimana sekarang? Ya, gimana perasaannya Bapak dan Ibu? Gimana perasaannya? Gimana Pak Afdal? Alhamdulillah kan? Aman Masih aja. bingung. Masih bingung. Ya. Apalagi yang apa ya? Oke.
Ya, gimana nih Kak bagusnya Bu Deni? Ini kita udah selesai kan semuanya, cuma waktu kita masih banyak berlebih. Pak, mengenai pendampingan bagaimana Bu Deni? Ya mengenai pengamatan nah, Pendampingan tadi bagaimana? oh pendampingan mantap sama Pak Ferry. Wih, mantap. Awak yang beda sama Budes nak. Pak No baru nyebut des lah. Lalu hari Sabtu, awak hari petang tuh awak vaksin mah. Jadi dong. Oh. Kalau sama Pak Ferry mah aman-aman saja. Apa yang diminta Pak Ferry Bu Deni? Hah? Apa yang diminta? Bahan-bahannya. Kesepakatan kelas. Nah, terus? Komitmen jangka pendek awak sama kepala sekolah ambil visi dan misi patang. Apa patangku yang awak buat? Oh gitu. Video ya anak on. Hah? Nggak jadi, Bang. Nggak jadi. Nah, Video yang apa tuh nak jadi? pembelajaran berdiferensiasi alun lah. Berarti yo Nih, kesepakatan tadi kelas sama un, tadi lawak kajian un, buat video un. Alun lah. Tak jadi doh. Ini kesepakatan kelas ini Mana nak mintanya. jadi tu? Heeh. Berarti yang akan awak lian ke Pak pendamping itu berarti berupa dokumen fotonya saja atau apa tuh? Tadi tanya-tanya sih nyali. Kalau ada dokumen fotonya nah Mbak. Lebih mantap. Atau kan visi dan misi dalam jangka pendek wah sama kepala sekolah waktu abis di loka karya aku apa itu dimintanya tadi kan lah jalan. Itu dokumentasinya foto Tuh lah iya. kan. Itunya. Awak banyak kan dokumentasi gua. Yo Nggak semua. sempat memfoto foto itu. tidak takkan langsung motor nanda. Masa mau ulang Iya nih. kadang-kala apalagi kini banyak yang deadline seluruh ku nggak tahu mau dikajar. Afdal Bu. Bingung. Lah yang mana di sekolah Afdal? Bingung. Tadi sih lama rapi tadi Hah? Sekolah lah yang mana Bang, tadi yang kena COVID. Enggak. Alhamdulillah enggak. Alah vaksin. Sekolah Mudah-mudahan sekolah Jan. Aris kena ya kayaknya. Sampai Alah vaksin. Ya. Alun lah Pak, lu dapet jadwal lah. Namun pun alun keluar tuh divaksin lah. Bu Deni, Hari Selasa tanggal 23. selamat disuntik saya dulu. Ini apa nih yang nanya Panok? Kapal lo balik itu mungkin muncul lah 2 hari ko bawaannya lalu saya gitu. Balik kapal lo. Kalian enggak tadi pingsan? Pak Nom. Ah, Pak Nom. ya, Tadi kan awak kan rapi tadi di sekolah. Ah, Jadi awak usulkan, Bu, kalau seandainya tiba di jadwal, Bu, anak ada pulang tuh, Bu. Enggak balik ke sekolah ke menjawe. Tunggu kapan masalahnya sudah vaksin ternyata awak harus istirahat, Bu. Tidak bisa lanjut Memang di sekolah dah, Cok. No. kalau jadi anak didaringkan di rumah untuk sehari itu. Oh iya kan ada jalur apa pembelajaran kawat tempuh gitu kan. Kau ndak belum ada informasi. Tanya kata dulu, Cik. Itulah kacau deh. Iyo, beku antrian di puskesmas tuh lama lo kan. Ini temanya setelah divaksin harus istirahat tuh temanya itu. Memang yo istirahat. Di situ istirahat lah setengah jam dulu kan. Iya, observasi kan. Aku mau bawa Eko. Babu Deni. Kalau pingsan wak Beko kemalu aja bawa orang kan. Oh, imbau saya wak beko wangke kan sampai tidur. Udah lama apa vaksin? Belum keluar jadwalnya, masih menunggu-nunggu. Baku lama. Ini lah keluar Selasa tanggal 23. Wes lama. Nah, informasi kan apa besok orang baru mulai. Jadi Iyalah. orang petugas puskesmas alun apa lai, alun mantan jadwal ke sekolah lai, tolong nunggu informasi jadwal lah. Kurang gila lama dah Senin petang mulai. Ada nama keluar sini anak on kiriman Cik Wak dia tidak ada informasi, katanya kalau sekolah tadi tidak lo tahu Cik. Awak anak SD dah keluar nama. Dia sini juga. Iya betul nak pandang kau dapat jangan keluar nama nak pandang. Yo, tapi dah keluar nama mama. Ikut tanggal 29 dah keluar lo cik lah ya. 29 suntik lo dek. Pandang malah kedua kami satu salun Tapi kalau lah sudah vaksin lo tak perlu rapid lah dah. Yo nak perlu rapid lah dah. Iya. Pandang okey mau tiba ke karya dulu lo ke karya ampe bisa aman tuh. Enggak kerja, tuh nggak bisa diapuan loh Pak. Ya nak ada apa deh. Ya kalau udah divaksin berarti udah aman untuk loka karya mana. Aman, tak perlu. Oke Pak pendamping tadi Mas. Bagi kita yang belum nak Andre. Iya, dicucuk taruh kan. Sama.
Cucu Tapi teriduang kalau ya. karya bisu masih apa mah? Masih di rapid tuh. Rapid Soalnya ya. baru sekali wak vaksin wak kan. Ini harus 2 kali. Iya iya iya. Tapi lo dapet sertifikatnya kan? Oh, Iya. surenya lah. Hmm. Vaksin Sebenarnya lah pertama. balik itu Dona. Nggak perlu pakai rapid-rapid lah do ya. Iya. Lain tak bagai yo do Bu Deni. Cuma kapal lu agak kabarnya bawaannya pengen lalu kayak gitu ngantuk. Gak sehari 2 hari itu. Tapi dicurigai Panop seminggu bisa positif mah. Batu. Pak Irwan Prayitno sudah vaksinnya positif. Wow, ada lo guys. Iya. Iya. Iya, awak nama mangga do mah, ndak ada kontak sama orang positif do mah. Ini vaksin tuh kan memasukkan virus tuh ke dalam tubuh awak Panop. Iya, awak dia lah pernah kanai dulu aman mah. Iya, ke Panov lah kuat apanya, Bu? Antibody dah kuat Pernah nah. kanai lo dulu kan? Oh lah kan naik lo mah. Ayo kan separtai wak. Kanai Panjaro 3 minggu wak. 3 minggu. Yo. Panop waktu orang sedang boy-boy kan naik nak. Iyo baru-baru apa bana, jo anak-anak kanai keduanya. Di mana kan naik itu? Di sekolah Bu Deni. Ada yang kan naik. Batu jurang kami kanai di sekolah. Bu Deni di Malor pe. Nggak tahu dong, entah di Lokakarya yang waktu kedua tuh entah. Asal lo kakarya kan. Lo kakarya udah lah rapid sedonya kan. Nggak tahu di mana pe Panop. Gitu. Yang pentingnya lah inggo di sebuah awak kemana lena. Iya. Cara solo dah ba, urang mantap makanan kan sampai awak nak nyegain di pagar. Iya. Bunga wale kau berapa menit lah waktu Andre? Coba komunikasi ke Ibu, Kak. Kita komunikasikan ke Ibu dulu. Coba, Kak. Ini kelompok lain tuh. Ibu mana ngawal sini kayaknya mas. Iya itu. Kita bilang ya panggil Ibu dulu. Gimana? Apakah kita hanya diam-diam saja atau boleh bahas topik tentang apa? Tentang ini? Iya yang isi lembar pengamatannya tadi Andre. Ya ini sedang Andre catat yang Andre sebagai pengamat nih. Ada Andre mau apa? Kalau lo ngecatat berapa? Bu Deni. Ya. Iden, Blanko. Iden nih, Yup. Format itu. Iden nih. Ya. Ika man tidak satu kawan kira awak tanggal 24 Maret vaksin. Oh, hai. Selamat disuntik Maja. Rabu tuh. Kami Yo, Anda nih. Halo nih Bang, belum ada panggilan lain. Biar enggak. Biar ini itu. itu Dia enggak, Bang. kemudiannya sekolah swasta Andre nya berhak menentukan dirinya sendiri. Ya, itulah. Mudah-mudahan lah, Kak. Iya. Andre ini disuntik atau enggak? Ada yang nyuntik sih lah, biarlah daripada suntik, ada yang nyuntik. Jadi dokter. Jadi dokter sih lah Andre gitu. Indomie lah habis. Alah, Alah lama dunia mah. Kaki lah cekak. alah. Tapi Bendara BIM sedang perbaikan, Bang. Karena jalan masih licin katanya. Oh, gitu. Ya, Bendara BIM masih diaspal gini itu. Makanya Masih jalan diaspal ditutup. Betul daripada terjadi kecelakaan lo kok enggak? Iya, tergelincir Mas, begitu. Ya, jadi Bandara BIM kabarnya sekarang masih tutup. Masih tutup Jadi pesawat ya? Perbaikan. masih perbaikan sih di runway-nya yang satu lagi, bukan runway yang biasa dipakai Tapi kan. ya agak capek lah proses perbaikannya kan gitu. Amin. Ya, bila lo Jadi dua landas Andre. Bukan dua maksudnya. kalau Anda bila jadi Dua landas Andre nak. Iya, lah dua lo landas apa cuy itu ya gawat mah. Oke. Mudah-mudahan lah Pak Nop. Ini kaki kemarin tadi udah pergi ke Patang sih Pak Nop, ke Rumah Sakit Ibnu Sina. Iya. Si ronsen pun dibawa kan, alhamdulillah kaki kok lah aku Pak Bu dicek nado yang patah, nado yang rata. Cuma otot kok ada yang tertarik, ibaratnya apa karet kan tertarik bana, habis itu balik seperti semula. Berarti nak tapek gini posisi itu Pak. Malah ada iya, enggak Kak. Otot tuh tertarik. Ala bisa dilipe Andre. Allah, cuma sholat masih alun ya Bang. Tinggal sekitar 5 derajat lah baru pas tuh 5 derajat lah ya pokoknya. Ya mudah-mudahan lah capek sehatnya bisa. Amin. Panap. Bisa lu 360 Panap. Iya. Panap.
Yuk, Panam, yuk Majang. kalau wala pulih 5 derajat lah itu bisa kejan target lah. Bisa. Pak Nofri, Febi, Ya, Bu. Denny, Pak Galung, Iya, udah Pak. selesai. Silakan Bu. balik ke room utama ya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Udah, Bu. Lah, bubar, dadah. Oke. Dadah. Udah.